boleh dengar, apa yang mereka boleh lihat, Tuhan boleh menjadi teladan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memulai memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian Aku Bahagia, Aku Bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus akan mengangkat cengeng, takut, dan sakit. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita angkat pujian itu ya. Senyum semuanya. Hati yang gembira Ya, kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Pandangannya semuanya. Syukur
Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin jalannya ibadah anak-anak sekolah minggu dari awal hingga pertengahan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, anak-anak kecilmu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan ruang duduk tenang, fokus ya Tuhan kepada anak-anak kecilmu sehingga mereka Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih dapat menyimpannya dalam tanah hati mereka ya Tuhan, terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang pimpin hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang keluar dari bibir hamba Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Waduh, sempat gagal. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kalian duduk ya, yang tenang. Tante mau bawain firman Tuhan, temanya tentang jangan lupa ucap terima kasih sama Tuhan Yesus. Ucap terima kasih itu apa ya, kayak gimana ya? Tante mau ambil dari salah satu cerita Alkitab. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita di Kitab Lukas. Ayo, Lukas perjanjian lama atau perjanjian baru? Jangan bilang anak-anak udah lupa nih, gara-gara udah lama gak ketemu tante-tantenya, lupa. Lukas itu perjanjian baru anak-anak. Udah ketemu semua, kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-11. Judulnya tentang ke-10 orang kusta. Anak-anak pasti udah pernah dengar ya tentang ke-10 orang kusta. Nah, kita mau baca ini ayat yang ke-11 sampai ke-15. Yuk, semuanya dilihat baik-baik ya ayatnya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya, nyanyi itu Tuhan Yesus ya anak-anak. Dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali semula memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya anak-anak, orangnya tadi ada 10 kan yang sakit kusta. Tapi di sini dijelasin kalau cuma 1 orang yang balik lagi sama Tuhan, bilang makasih sama Tuhan. Biar lebih jelas lagi nih, Tante mau tunjukin videonya sama anak-anak. Yuk kita lihat dulu videonya ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu
adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, udah lihat kan videonya? Di situ jelas banget anak-anak. Tadinya ada 10 yang sakit. Sakit kusta tuh apa sih tante? Sakit kusta tuh jenisnya sama kayak sakit kulit. Kulitnya itu kayak bentol-bentol, bisul-bisul kayak gitu. Pokoknya serem lah. Tadi anak-anak udah lihat kan di gambarnya kayak gimana kan orangnya. Tapi ketika mereka mau berseru sama Tuhan, mau datang sama Tuhan, minta Tuhan sembuhin, Tuhan pasti sembuhin anak-anak. Yang datang sama Tuhan balik lagi cuma 1 orang. Yang ke-9-nya mana? 9 orang ini kemana? Nah anak-anak mau jadi yang 1 orang ini atau mau jadi yang 9 orang ini? Anak-anak gak boleh lupa ya sama kebaikan Tuhan. Kalau anak-anak lagi sakit, anak-anak berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kesembuhan biar aku bisa beribadah lagi, biar aku bisa main lagi, bisa sekolah online lagi. Terus pas Tuhan udah sembuhin, anak-anak gak boleh lupa berterima kasih sama Tuhan. Harusnya kalau anak-anak udah sembuh, anak-anak berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan, sehingga aku boleh kembali sehat, boleh kembali beraktivitas. Gak boleh sekali-sekali anak-anak lupa sama kebaikan Tuhan. Nanti punya tugas buat kalian ya. Kalian nanti tulis nih di kertas apa aja sih kebaikan yang udah Tuhan kasih buat anak-anak. Pasti banyak banget anak-anak, banyak banget. Nanti anak-anak foto, nanti anak-anak kirim ya ke WA Tante Febri atau Tante Jela. Nanti anak-anak bisa dibantu sama kakaknya atau orang tuanya. Kalian tulis nih minimal 5 aja kebaikan Tuhan. Tante kasih contoh ya, misalkan 1, aku masih bisa bernafas, itu juga kebaikan Tuhan. Nah anak-anak cari lagi nih apa ya kebaikan Tuhan ya. Nanti kalau yang ngumpulin, Tante kasih hadiah. Oke anak-anak, sebagai penutup kita mau buka ayat emas kita di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ayo teman tungguin. Udah ketemu semua? 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, jangan lupa mengucap syukur dan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini sekian, dan kalian jangan lupa tugasnya ya. Tulis minimal 5 kebaikan Tuhan dalam hidup kalian, terus nanti dikumpulin. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa? 10 orang dusta yang balik cuma 1 untuk bersyukur. Nah anak, seperti firman Tuhan tadi, jangan lupa untuk bersyukur. Bilang terima kasih selalu sama Tuhan ya. Tugasnya jangan lupa ya, nanti bisa kasih ke WA Tante. Oke, kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujian yang tadi, Bapa mendatang.
Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kalau sebentar kali Tuhan, kami sudah Tuhan beribadah online bersama-sama ya Bapak. Kiranya Tuhan, anak-anak kecilmu juga tadi Tuhan sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sedari mereka kecil Tuhan, Engkau ajarkan mereka Tuhan untuk selalu mengucapkan terima kasih pada Engkau ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, karena kami setiap hari Tuhan masih selalu berikan kesehatan Tuhan, nafas hidup yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai